Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Before start this lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Raise your hand. Let's make doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tematik 4G subtema 1, pembelajaran 1-3. Tematik 4G berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku, dengan subtema 1 yang berjudul Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, yuk kita pahami spiritualisasi pendidikan berikut ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, setelah kita memahami makna dari spiritualisasi pendidikan tadi, Mister memiliki tujuan pembelajaran. Ada apa saja ya? Yuk disimak baik-baik ya. Yang pertama, Mister berharap peserta didik dapat memahami gagasan pokok dan informasi pada bacaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam gaya. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami unsur-unsur dalam suatu lagu. Yang keempat, peserta didik dapat memahami keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Di bagian bawah terdapat semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang bermakna bahwa meski Indonesia terdiri dari banyak budaya, suku, agama, tetapi tetap satu Indonesia. Nah, semboyan ini terdapat pada bagian bawah Pancasila, digenggam erat oleh cakarnya. Ini merupakan semboyan yang sudah diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita agar kita hidup tenang, tentram, bersatu dalam kesatuan negara Indonesia. 1. Suku bangsa di Indonesia. Kalian tahu tidak, Indonesia itu memiliki beberapa suku ya? Siapa yang tahu? Yuk kita bahas. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimiliki berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa antara lain ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Terdapat kurang lebih 300 suku bangsa yang ada di Kepulauan Indonesia. Contohnya, suku Gayo, suku Alas, suku Tamiang, suku Kluet yang terdapat di Provinsi Aceh, suku Melayu, suku Batak, suku Toba yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, suku Pesisir, suku Pubian, suku Abung yang terdapat di Provinsi Lampung,
dan masih banyak lagi. Kira-kira kalian tahu tidak ada suku apa? Coba kalian tuliskan minimal 10 suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Ada di Pulau Jawa, Pulau Papua, dan pulau lain-lainnya ya. Kalian tulis 10 nama suku bangsanya. Nanti kalian foto hasilnya dan kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Ini akan menjadikan tugas pertama untuk kalian. Berikutnya kita akan membahas ras-ras di Indonesia. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Melayu. Ras Negroid memiliki ciri bertubuh pendek, kulit hitam, dan rambut keriting. Contohnya suku Asmat di Papua. Yang kedua, ras Wedoid memiliki ciri bertubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Contohnya suku Gayo di Aceh. Dan yang ketiga, ras Melayu memiliki ciri tubuh tinggi ramping, kulit sawo matang, dan rambut lurus. Ras Melayu terbagi menjadi dua golongan, ada Melayu tua dan Melayu muda. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Perbedaan timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor sejarah. Dinyatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan atau Indochina. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor geografi, yang mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Setiap pulau dibatasi oleh lautan yang menyebabkan hambatan dalam melakukan hubungan antara pulau-pulau, sehingga terjadilah kebiasaan atau perbedaan antar pulau. Yang ketiga, faktor iklim, yakni Indonesia beriklim tropis yang panas, dan di setiap daerah terdapat perbedaan iklim yang menyebabkan perbedaan cara hidup. Contohnya, di dekat pantai iklimnya panas, jadi kebiasaan mereka adalah mengenakan pakaian yang sedikit tipis dan berwarna cerah, dan kulit mereka pun agak sedikit hitam karena panas matahari yang sangat menyengat. Berbeda dengan orang yang hidup di daerah pegunungan yang beriklim dingin. Di sana mereka mengenakan pakaian yang sedikit lebih tebal, berkulit putih karena lembab, dan di sana mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, yang keempat adalah faktor letak, yakni letak Indonesia yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia, yaitu terletak di antara dua benua. Benua apa saja ya? Ya, benua Asia dan benua Australia. Dan diapit oleh dua samudra. Ada apa aja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, betul. Semua suku bangsa yang berada di Indonesia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil alam tersebut, mereka menggunakan alat atau benda yang tentu saja benda atau alat yang mereka gunakan itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Benda atau alat yang digunakan bisa bergerak apabila diberikan gaya. Apa sih itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda. Sebagai contoh, kursi tidak akan bergerak apabila tidak diberi gaya. Kursi tersebut akan bergerak apabila manusia memberikan gaya berupa dorongan atau tarikan, sehingga kursi tersebut dapat bergerak dan berpindah tempat. Gaya terdiri dari beberapa macam dan dapat dikelompokkan menjadi gaya kontak dan gaya non-kontak. Apa sih itu, Mister? Gaya kontak dan gaya non-kontak? Yuk kita bahas. Gaya kontak adalah dorongan atau tarikan yang berhubungan langsung dengan benda. Contohnya gaya otot, gaya gesek,
dan gaya pegas. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena dorongan dari makhluk hidup. Contohnya, kuda menarik delman itu menggunakan gaya otot karena tenaga yang dikeluarkan kuda untuk menarik delman di belakangnya. Manusia contohnya, orang yang mendorong gerobak tukang bakso, itu abang tukang bakso menggunakan gaya otot, mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong gerobak agar bisa bergerak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek itu apa ya? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah berlawanan. Contohnya, kalian tahu tidak alat musik biola? Nah, alat musik biola itu adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Nah, pergesekan dua benda itu merupakan gaya gesek sehingga menimbulkan bunyi. Contoh lainnya, ketika kalian mendorong lemari, alas bagian lemari itu akan bergesekan dengan lantai. Jika lantainya kasar atau kotor, maka akan mengeluarkan bunyi dan berdecit sehingga lemari akan susah untuk digeser. Semakin licin dua permukaan benda, maka semakin cepat pergerakannya. Dan semakin kasar atau semakin kasar permukaan antara dua benda, maka pergerakan bendanya akan semakin berat. Jadi cepat lambat pergerakan pada gaya gesek tergantung pada jenis permukaannya, kasar atau licin. Yang berikutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas yang mengalami peregangan. Contohnya ketapel. Kita memasangkan batu atau peluru pada ketapel, terus ketapelnya kita tarik. Nah, gaya pegasnya terjadi pada apa? Pada karet yang diregangkan. Nah, karet yang diregangkan itu kan akan tertarik ke belakang. Semakin jauh tarikannya, maka pegasnya akan semakin tinggi dan cepat. Semakin dekat gaya tariknya, pegasnya, maka peregangannya pun akan semakin lemah sehingga lontarannya akan semakin dekat. Contoh lainnya adalah pada anak panah. Anak panah kan ditarik tuh oleh busur ya. Nah, pada busur itu terdapat tali. Talinya itu kita tarik dan kita regangkan. Gaya pegasnya ada di mana? Ada di busurnya. Yang tadinya berbentuk seperti sayap itu akan tertarik oleh tali. Semakin kencang kita menarik, maka busur panah atau anak panahnya akan melesat lebih cepat. Berikutnya yaitu gaya non kontak, adalah dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Jadi gaya magnet itu gaya yang tidak meski langsung berkontakan langsung. Jadi contohnya misalnya kita punya magnet nih, kita ikat menggunakan tali, terus kita arahkan ke benda-benda yang terbuat dari logam. Tanpa kita ambil oleh menggunakan tangan, itu logam akan langsung terangkat oleh magnet. Nah, itu namanya gaya magnet. Yang kedua, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi. Contoh gaya gravitasi adalah kita dapat berjalan di permukaan bumi. Coba kalian bayangkan, apabila di bumi tidak ada gaya gravitasi, kita berjalan melayang ke langit. Kendaraan ketika berjalan langsung terbang, seperti itu ya. Ada buah, kita ambil buah kelapa, kita jatuhkan, tapi tidak jatuh, malah melayang ke langit. Nah, itu dampak kalau tidak ada gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi itu adalah gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi. Contoh lainnya adalah setiap benda yang kita lempar ke atas pasti akan kembali turun dan jatuh ke tanah atau menuju ke pusat bumi. Berikutnya adalah gaya listrik.
Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya gaya listrik itu kita menyolokkan steker, colokan ke steker, colokan kipas nih. Nah, nanti listriknya akan mengalir ke colokan, mengalir ke kabel, dan gayanya akan sampai di dinamo sehingga dapat menggerakkan kipas. Seperti itu ya. Nah, tugas kedua kalian adalah coba kalian tuliskan kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya. Contohnya nih, Mister membuka pintu menggunakan gaya otot berupa tarikan. Contoh yang keduanya, tadi kuda menggunakan gaya otot untuk menarik delman. Kalian tuliskan 5 jenis kegiatan yang ada di lingkungan sekitar dan tuliskan pergerakan dan contoh gayanya. Oke, nanti tugasnya kalian foto juga ya, kalian share di Google Classroom kalian masing-masing. Berikutnya kita akan membahas seni musik, yakni tentang simbol not serta bentuk, nama, dan nilai not. Pada pembelajaran sebelumnya, pada seni musik kita membahas tempo, kita membahas cepat lambatnya, kita membahas tentang notasi yang belum begitu mendalam. Nah, pada bagian ini Mister akan membahas bagian dari not. Ini akan memudahkan kalian memainkan alat musik. Nah, yang pertama kita akan membahas simbol not, terdiri dari 2, yakni simbol not angka, yaitu not yang dilambangkan dengan angka. Fungsi not angka adalah untuk mempermudah mempelajari sebuah lagu. Nih seperti ini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 1 titik di atas. 1 melambangkan nada do, 2 melambangkan nada re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 titik di atas do yang sedikit lebih tinggi. Jadi ini memudahkan kalian dalam mempelajari sebuah lagu untuk memainkan alat musik seperti pianika atau recorder yang menggunakan notasi angka. Berikutnya kita membahas simbol not balok, yaitu not yang dilambangkan dengan bulatan. Fungsi not balok adalah untuk mempelajari cara bermain musik. Simbol not balok dinyatakan dengan huruf, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi dari A sampai G ya. Tempat untuk menempatkan not balok disebut sangkar, nada atau paranada. Paranada terdiri dari 5 garis sejajar dan 4 spasi yang sama jaraknya. Contoh not balok seperti apa ya? Nih seperti ini. Nah, ini merupakan contoh notnya, di mana ini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang atas itu merupakan bendera. Terus ada bagian yang di tengah yang disebut tiang atau tangkai, dan yang bulat di bawah disebut dengan bagian kepala. Nah, ini 3 bagiannya ya, jangan sampai lupa. Bagian bendera yang ada di atas, tangkai yang menjulang tinggi, dan bulatan di bawah itu merupakan kepala. Berikutnya kita akan membahas bentuk, nama, dan nilai not. Nah, Mister akan tampilkan simbol, nama, dan nilai. Yang pertama ada bulatan seperti huruf O. Ini kita beri nama not penuh dengan nilai 4 ketukan. Terus ada kepala dengan batang, tapi di kepalanya kopong ya, belum ada terisi penuh. Itu notnya setengah atau bernilai 2 ketukan. Bila kepalanya kita penuhi dengan warna hitam, ini bernama not 1/4 atau bernilai 1 ketukan.
Nah, apabila ada benderanya, itu bertambah lagi notnya jadi 1/8 atau berkurang lebih cepat ya. Dengan nilai setengah ketukan. Benderanya bertambah lagi menjadi 2, maka notnya bernama not 1/16 dengan nilai 1/4 ketukan. Bila bertambah menjadi 3 bendera, namanya adalah not 1/32 dengan nilai 1/8 ketukan. Nah, bentuk nama dan nilai not ini kalian pelajari ya. Kalian hafalkan not penuh itu bentuknya seperti apa, not setengah itu bentuknya seperti apa, dan nilainya berapa ketukan. Oke. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan. Klik submit atau mark as done. Nih yang suka kalian lupa ya. Kalau kalian sudah mengirim tugas, jangan lupa di submit atau mark as done. Ini sebagai bukti kalian hadir di sesi ini dan mempermudah Mister dalam proses penilaian. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.